Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family. Shalom, adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita dalam ibadah Minggu Online KAR, kelas balita dan kelas kecil. Ya adik-adik, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena dari malam hari saat kita tertidur, kita boleh dijaga dan dilindungi Tuhan. Dan pada saat ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, semua karena penyertaan Tuhan. Ya adik-adik, mari kita mengucap syukur dengan beribadah kepada Tuhan. Ya, mari kita berdiri dan kita menyanyikan lagu Harinya Tuhan. Ya, mari kita berdiri adik-adik. Ya adik-adik, kita akan berdoa. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu, berkat-Mu di dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, berkati kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami ini. Haleluya, amin. Ya adik-adik boleh duduk kembali. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Ya semuanya boleh duduk yang manis, jangan jalan-jalan ya kalau sedang mendengarkan firman Tuhan. Ya sebelum itu mari kita hantar dengan mengangkat pujian Kubuka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Ya, pakai gerakan ya. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah semakin besar. Berbuah, 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 berbuah. Ya sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah semakin besar. Berbuah, berbuah,
Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kini kita akan bersama mengambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Ibu Pendeta ajak kita semua untuk berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau setia menjaga dan melindungi kami, sehingga sepanjang minggu ini kami boleh melaksanakan berbagai tugas dan aktivitas kami. Dan saat ini bersama-sama dengan anak-anak kami, kelas balita dan juga anak kecil, kami akan mendengarkan cerita-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk dapat memahaminya dan kuasai kami sehingga kami boleh mempraktikkan firman Tuhan ini dalam sepanjang hari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan kita akan belajar di dalam Bilangan pasal 22 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-35. Bilangan pasal 22 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-35. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu. Sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga. Dan dia kubiarkan hidup." Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu,
aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu, harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, siapakah di antara kalian yang memiliki hewan kesayangan? Ada yang pelihara kucing? Ada yang pelihara anjing? Atau ada hewan kesayangan lainnya? Tentu kalau kita punya hewan kesayangan, kita harus tetap jaga ya, kita harus tetap menyayangi supaya hewan-hewan kita pun tetap dalam keadaan sehat. Pada saat ini kita akan mendengarkan cerita, kelanjutan cerita pada minggu yang lalu. Ayo, siapa di antara kalian yang masih mengingat cerita minggu lalu? Cerita minggu lalu tentang seorang peramal yang bernama, ya betul sekali, Bileam. Saat itu Bileam didatangi oleh utusan Raja Moab. Siapa yang tahu siapa nama Raja Moab? Namanya adalah Raja Balak. Jadi Raja Balak menyuruh utusannya menjumpai Bileam, dan Bileam ditugaskan untuk mengutuk orang-orang Israel. Pada saat itu Bileam sedang mempersiapkan pelana di atas keledai betinanya. Saat itu dia bersama-sama dengan utusan Raja Moab atau utusan Raja Balak, dan juga ditemani oleh 2 orang pegawainya atau 2 orang bujangnya. Saat itu anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, Bileam sedang mengendarai keledai betinanya. Sebenarnya Tuhan setuju kalau Bileam pergi bersama-sama dengan utusan Raja Balak atau rajanya orang Moab. Tapi Tuhan memberi pesan supaya saat mereka berkunjung, apa yang disampaikan oleh Raja Bileam itu harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, bukan berdasarkan apa yang dikatakan oleh Raja Balak. Sehingga Allah kemudian mengutus malaikatnya yang sedang memegang pedang yang terhunus. Dan anehnya lagi, malaikat yang sedang memegang pedang terhunus itu hanya bisa dilihat oleh keledai betina yang ditunggangi oleh Bileam. Nah, sehingga ketika mereka berjalan, keledai itu melihat malaikat yang sedang memegang pedang terhunus, sehingga ia pun kemudian mengalihkan arah jalannya, bukan lagi ke jalan tetapi ke ladang. Maka Bileam pun marah. Bileam mencambuk keledai itu dan mengatakan, "Hei keledai bodoh, kenapa kamu melewati ladang? Harusnya kamu melewati jalan yang di depan kita. Dasar kamu keledai bodoh." Akhirnya keledai itu tetap berjalan kembali ke jalan, dan jalan yang mereka sudah tuju adalah jalan yang sempit. Kenapa sempit? Karena di sisi kiri dan sisi kanan ada dinding, ya, ada dinding. Nah, ketika berjalan, keledai itu kemudian kembali melihat malaikat yang sedang memegang pedang terhunus. Maka apa yang dilakukan oleh keledai itu? Dia kemudian menghampiri dinding yang ada di samping kanannya. Akibatnya kaki Bileam terhimpit, dan Bileam mengatakan, "Aduh, kakiku terhimpit, sakit tahu. Dasar ini keledai bodoh." Maka dipukul lagi keledai itu. Nah, selanjutnya mereka berjalan, dan yang ketiga kalinya keledai itu kembali melihat malaikat yang sedang memegang pedang terhunus. Maka keledai itu kemudian tiarap
Padahal Bileam ada di atas punggung keledai itu dan dia jatuh. Lalu Bileam itu mengatakan, "Hei dasar keledai tidak tahu diri, sekarang apa lagi yang kamu lakukan?" Maka Bileam kembali menjadi marah dan dia memukul ketiga kalinya keledai itu dengan tongkat. Lalu Tuhan pun membuka mulut keledai itu dan keledai itu bisa berbicara dengan Bileam. Keledai itu berkata, "Tuanku, mengapa engkau memukul aku sampai 3 kali? Apakah yang sudah aku lakukan kepadamu?" Lalu Bileam berkata, "Karena kamu telah mempermainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, pasti kamu sudah kubunuh." Sambil terkejut karena Bileam tidak menyangka bahwa keledainya itu bisa berbicara seperti manusia. Dan keledai itu berkata, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi ini selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku melawan perintahmu?" Bileam katakan, "Tidak pernah." Setelah itu, anak-anakku, Tuhan lalu menyingkapkan mata Bileam. Dan selain keledai itu, maka Bileam pun dapat melihat malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, sehingga Bileam kemudian berlutut dan bersujud. Malaikat itu berkata kepada Bileam, "Bileam, mengapa kamu memukul keledaimu sampai 3 kali? Aku keluar sebagai lawanmu sebab jalan ini menuju kepada kebinasaan." Ketika keledai itu melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Sebenarnya keledai itu mau melindungi kamu. Keledai itu membuat kamu selamat. Maka Bileam katakan, "Maafkan aku. Aku telah berdosa karena tidak mengetahui bahwa engkau berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Lalu malaikat itu berkata, "Pergilah bersama dengan orang-orang itu, utusan-utusan Raja Moab atau Raja Balak itu. Tapi ingat, kamu harus mengatakan perkataan yang akan kukatakan kepadamu, bukan perkataan yang dikatakan oleh utusan Raja Moab itu." Sudah itu, pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Raja Balak atau Raja orang Moab untuk melanjutkan perjalanannya. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, cerita ini mau menyadarkan kepada kita bahwa ternyata Tuhan juga bisa memakai hewan-hewan yang kita pelihara untuk menjaga kita, untuk menyelamatkan kita, untuk melindungi kita. Sama seperti keledai yang ditunggangi oleh Bileam. Keledai itu mau melindungi Bileam supaya dijauhkan dari murka Tuhan. Sehingga hal yang pertama yang kita pelajari adalah jangan pernah kita berbuat jahat atau bertindak kasar kepada hewan-hewan yang kita pelihara. Kita harus jaga, kita harus rawat, dan juga kita harus sayangi hewan-hewan peliharaan kita. Yang kedua, kalau kita diberi nasihat oleh papa kita, mama kita, disuruh belajar yang rajin, disuruh berdoa, disuruh sekolah minggu, diingatkan untuk tidak malas, diingatkan untuk tetap bangun pagi, kita jangan marah, ya. Karena semua yang dinasihatkan kepada kita itu semata-mata demi kebaikan kita. Sehingga mari kita tetap menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua kita, dan juga dengar-dengaran kepada kakak-kakak kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Ya adik-adik, sungguh indah firman Tuhan yang kita dengarkan. Ya tadi dari dalam ceritanya kita boleh tahu bahwa Tuhan mampu dan berkuasa melakukan hal-hal yang menurut kita mustahil, ya. Contohnya seperti yang dicerita tadi, keledai dapat berbicara. Wah, adik-adik pernah lihat tidak ada hewan yang bisa berbicara seperti manusia? Ya tidak pernah, ya. Hanya Tuhan Allah yang mampu melakukannya. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam ayat hafalan
Ya, semuanya pasti senang ya untuk menghafal ayat hafalannya. Ya, mari kita mengambil Alkitab kita. Ya, boleh minta tolong kepada kakaknya atau mama papanya untuk membukakan Alkitab. Ya, mari kita buka dalam Perjanjian Lama, Mazmur pasal 9 ayatnya yang kedua B. Ya, adik-adik sudah dapat? Ya, kakak kira ulangi. Mazmur pasal 9 ayatnya yang kedua B. Ya, kita baca bersama-sama ya. Berbunyi demikian, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ya, kita ulangi sekali lagi. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ya, itu ayat hafalannya ya. Dan adik-adik boleh kirim video hafalannya melalui WhatsApp. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari kita bawa dengan lagu Aku Bawa dan Berikan. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku, ku bawa persembahan kepada Tuhanku, ku bawa persembahan. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku, ku bawa persembahan kepada Tuhanku, ku bawa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau saat ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena firman-Mu telah kami renungkan bersama-sama. Biarlah kami pun boleh tetap menyayangi hewan-hewan yang kami pelihara di rumah kami. Ajarlah kami juga untuk dengar-dengaran kepada orang tua kami. Karena semua yang diajarkan oleh orang tua kami, oleh guru-guru kami, oleh kakak-kakak kami, semua itu demi kebaikan kami sekalian. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan di mana kami telah memberikan persembahan syukur. Biarlah semua itu boleh menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Berkatilah orang tua kami, Tuhan lindungi dan sertai, jauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit dan kecelakaan, sehingga diberkati oleh Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Demikian pula kami sebagai anak-anak, tolong kami Tuhan untuk tetap boleh taat kepada orang tua kami, menghormati orang tua kami, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab. Tuhan beri kesehatan sehingga anak-anak kami boleh bermain, boleh belajar, dan boleh berkumpul bersama dengan keluarga dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami rindu mendoakan anak-anak kami dalam penuntutan ilmu. Biarlah semuanya boleh belajar rajin sehingga cita-cita dan masa depan anak-anak kami boleh tercapai. Kami juga berdoa bagi kakak kami, kakak Sisi yang berada di Rumah Sakit Wahidin, serta mamanya Ivi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Semoga Tuhan tetap memberi pemulihan kepada
kekasih-kekasih kami, berkati dokter, perawat, berkati obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi, peralatan yang digunakan di rumah sakit, sehingga semuanya akan menjadi faktor yang saling menunjang untuk pengobatan, perawatan, dan kesembuhan bagi kakak Sisi dan juga bagi mamanya Evi. Bapa, sepanjang minggu yang akan kami lewati ini, kami mohon Tuhan sertai kami, lindungi kami, pelihara kami. Berkati juga kakak-kakak pengasuh kami, sehingga tugas tanggung jawab pelayanan ini boleh dikerjakan dengan penuh sukacita, maka berkat-Mu akan senantiasa tercurah dalam kehidupan mereka. Dengarkan kami yang berdoa kepadamu, karena kami berseru hanya dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Semuanya boleh berdiri dan kita agungkan nama Tuhan yang sungguh luar biasa, yang begitu dahsyat dan luar biasa, dengan mengangkat pujian Allahku besar. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pendidikan, dalam aktivitas sehari-hari, berkumpul bersama orang tua dan teman-teman. Tapi sebelum itu, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, adik-adik boleh duduk kembali. Ibadah kita pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus di dalam